Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat kesehatan serta waktu luang, sehingga kita semua masih diberi kesempatan, serta kesempatan untuk bisa berkumpul kembali walaupun melalui metode daring untuk melaksanakan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke, langsung aja kita lanjut materi kita di pekan lalu. Jadi Ustazah akan menjelaskan tentang atharul iman billahi ta'ala. Pengaruh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Jadi tinggal saja jelaskannya karena kemarin udah diartikannya. Pengaruh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki pengaruh yang baik, yang dimana pengaruh tersebut akan berpengaruh di dunia maupun di akhirat. Dan juga apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga sebagai penolakan kejahatan bagi diri kita. Adapun di antara pengaruh dari pengaruh dari beriman kepada Allah adalah sebagai berikut.
Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan membela kaum mukminin dari segala hal yang dibenci, menyelamatkan mereka dari berbagai penderitaan dan menjaga mereka dari tipu daya para musuh. Hal ini terbukti dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Hajj ayat 38, yang artinya sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Karena udah ada dalilnya, jadi tidak perlu kita ragukan lagi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan membela kaum mukminin dari segala hal yang dibenci dan juga menyelamatkan kaum mukminin dari berbagai penderitaan, juga menjaga kaum mukminin dari tipu daya para musuh. Karena Allah telah menyebutkan sendiri di dalam firman-Nya, di dalam Al-Quran. Jadi kalau misalkan udah ada dalilnya, nggak perlu kita ragukan lagi. Kemudian pengaruh yang kedua, bahwa iman itu merupakan penyebab kehidupan yang baik, kebahagiaan serta kegembiraan. Nah, ini juga Allah sebutkan dalam firman-Nya. Barang siapa mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, jadi baik laki-laki maupun perempuan, apabila dia mengerjakan amal solih dalam keadaan mereka beriman, maka sesungguhnya akan diberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Jadi beriman merupakan penyebab kehidupan yang baik. Kemudian pengaruh yang ketiga, sesungguhnya iman itu membersihkan jiwa dari berbagai khurafat. Maka barang siapa beriman kepada Allah secara benar, niscaya dia akan menggantungkan segala perkaranya kepada Allah semata. Karena dia adalah Rabb semesta alam, Rabb yang sesungguhnya, yang tidak ada Rabb yang berhak disembah selainnya. Karena itu orang tersebut tidak akan takut kepada makhluk, tidak akan menggantungkan hatinya kepada salah seorang makhluk atau manusia. Karena itu ia terbebas dari berbagai bentuk khurafat dan ilusi. Nah, jadi barang siapa yang beriman, maka itu akan membersihkan jiwa dia, jiwa pelaku tersebut, jiwa pelaku keimanan tersebut dari berbagai khurafat. Apa itu khurafat? Khurafat adalah perbuatan bid'ah. Jadi khurafat adalah perbuatan bid'ah di dalam bidang akidah. Nah, apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah suatu perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi maupun para sahabat. Saya ulangin, ialah kepercayaan atau keyakinan kepada suatu perkara yang menyalahi ajaran Islam. Artinya perkara tersebut diada-adakan, padahal pada dasarnya nggak ada. Nah, jadi barang siapa yang beriman itu akan membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya dari berbagai khurafat. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah, maka pasti dia akan beriman kepada Allah secara benar, dan dia akan menggantungkan segala perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala semata.
Kemudian dia juga tidak akan takut kepada makhluk siapapun itu. Dia hanya takut kepada Allah. Dan dia juga tidak akan menggantungkan hatinya kepada salah seorang makhluk, kepada salah seorang manusia. Maka dari itu dia akan terhindar dari berbagai bentuk khurafat dan ilusi. Kemudian pengaruh yang keempat. Pengaruh iman yang keempat adalah keberuntungan dan kemenangan, mendapatkan apa yang diminta dan selamat dari setiap yang ditakuti. Nah, ini juga ada dalilnya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita pengaruh iman yang selanjutnya ialah apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keberuntungan serta kemenangan. Dan juga akan mendapatkan apa yang kita minta dan selamat dari setiap yang ditakuti. Kemudian pengaruh beriman yang kelima. Nah, pengaruh iman yang kelima ini merupakan pengaruh iman yang paling besar. Apa itu? Yaitu kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk surga. Kemudian keberuntungan berupa kenikmatan abadi dan kasih sayang yang sempurna. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita akan mendapatkan berbagai bentuk pengaruh yang baik. Dan di antara pengaruh tersebut yang paling besar adalah kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan masuk surga serta mendapatkan keberuntungan berupa kenikmatan yang abadi dan kasih sayang yang sempurna. Amin, Allahumma amin. Jadi maka dari itu kita harus senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya beriman. Kita harus beriman kepada Allah secara benar. Kita harus menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah, tidak berharap atau tidak menggantungkan hati kita kepada manusia. Kemudian kita lanjut materi kita, yaitu tentang beriman kepada malaikat. Ini beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya udah selesai. Kemudian kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya, yaitu beriman kepada malaikat. Jadi pembahasan yang tadi nih, yang dari kemarin kita bahas ini tentang beriman kepada Allah. Nah, beriman kepada Allah itu kan mencakup berapa kemarin? 4 perkara ya. Yaitu beriman terhadap keberadaan Allah, beriman terhadap rububiyah Allah, uluhiyah Allah, kemudian asma dan sifat Allah. Nah, itu telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat. Kita barisin dulu. Al-imanu bil malaikah. Ma'nal imani bil malaikah at-tasdiqul jazimu
biwujudil malaikah wa annahum nau'un min makhluqatillah wa annahum nau'un min makhluqatillah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. Qala ta'ala bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna. Wal imanu bil malaikati yatadammanuna yatadammanu arba'ata umurin. Al-awwal al-imanu biwujudihim, al-imanu biwujudihim. Atsani al-imanu biman
'allamana ismahu minhum. Ka Jibril alaihi salam. Wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan. Yang ketiga, al-imanu bima allamana min sifatihim Yang keempat, al-imanu bima allamana min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala. Katasbihihi
Watta'abbidi lahu lailan wa naharon biduni ta'bin au futurin. Kemudian wal imanu bil malaikati ruknun min arkanil imani. Qala ta'ala amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam 'anil iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, jadi akan kita artikan tentang malaikat ini akan kita artikan di pekan depan insyaallah. Baiklah, sekian yang dapat Ustazah sampaikan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.